flashback ke belakang aja ya. Medina melakukan laporan pada tanggal 18 Oktober 2019. Lalu Medina juga diundang untuk RUPS. RUPS kenapa klien kami tidak datang? Karena tidak sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang PT mengenai mekanisme pemanggilan RUPS. Kita tolak. Lalu pada bulan November dan Desember juga kita surati, kita tidak bisa hadir RUPS karena syarat-syarat formilnya untuk pemanggilan tidak cukup gitu ya. Sampai pada tanggal 17 Januari 2020 naiklah dari penyelidikan ke penyidikan. Berarti di situ sudah adanya keyakinan dari penyidik untuk menaikkan dari lidik ke sidik, berarti ada tindak pidananya. Dan ditambahkan pasal 55 adanya turut serta. Berarti tersangkanya tidak sendiri. Dari proses itu kita bisa melihat dari lidik ke sidik sudah ada pidananya dan ditambahkan pasal 55. Lalu kami mendapatkan informasi pada tanggal 27 Juli ada undangan di Wasidik Mabes Polri. Mabes Polri tahun 2020 ini ya. Bahwa di situ kami adanya gelar khusus. Yang patut jadi pertanyaan, kan di Polda Jabar juga ada Wasidik, ini langsung ke Wasidik Mabes Polri. Kita hargai, lalu di tanggal ini ya, 14 hari setelahnya kita diberitahu bahwa adanya SP3. Walaupun dalam ketentuan pasal 109 ayat 2 KUHP itu dimungkinkan apabila tidak tercukupi bukti atau tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Kami tetap menghargai dari keputusan Polrestabes Bandung, tapi kami akan melakukan dan mengkaji langkah-langkah hukum yang tepat ke depannya. Dan saya dengar tadi ada laporan pada klien kami, laporan balik, itu juga kami tetap menghargai hak hukum mereka dan kita akan siap mendampingi dan menghadapi bersama-sama. Terima kasih. Oke Bang, upaya hukum apa sih Bang setelah keluarnya SP3 ini yang akan dilakukan oleh pihak Medina? Untuk langkah hukum jadi langkah hukum tersebut kami akan kaji dulu dan nanti setelah kami kaji bersama tim baru kami informasikan. Kami tidak bisa buka di sini karena ini kan bagian dari strategi juga dan lain-lain ya. Dan kami juga tidak tahu kan nanti setelah preskon ini ada hal-hal apa dari pihak sana, dari pihak sini, kami juga nggak tahu. Tapi kami tetap berpositif thinking dan kami juga akan menunggu juga ya habis ini Bang ya setelah preskon ini. Terkait laporan sendiri Bang dari pihak saya sebagai pengamat juga saya melihat itu hak hukum mereka untuk melaporkan kepada penegak hukum ya, terlepas proses pemeriksaannya kelak ya itu kan kita lihat nanti gitu. Ya kami sih sebagai warga negara baik kami akan berkoordinasi dengan laporan tersebut. Saya juga belum melihat laporannya ya. Tapi apakah belum juga menerima dipanggil sama polisi Bang buat diperiksa Bang? Kenapa? Belum ada sama sekali pemanggilan dari polisi untuk belum ada. pemeriksaan belum. Tapi apa memang menerima dengan adanya SP3 itu dan kasusnya dihentikan atau gimana? Gimana? Menerima nggak ketika SP3 itu sudah dinyatakan oleh pihak Mabes gitu kan? Tadi kan sudah dijelaskan dengan tim semua segala macam. Kami akan mengkaji hal tersebut dan setelah kami kaji hasilnya seperti apa, ya, kami akan transparansi pada media nantinya. Bang, pihak Irwansyah kan bilang tidak ada pertemuan atau menghubungi dari pihak ini. Abang tadi bilang kan sudah komunikasi dengan pihak pertama untuk mencari solusinya. Itu gimana Bang? Saya sudah pernah ketemu beliau. Pihak pertama kan mengatakan belum tadi. Tidak ada komunikasi atau dari pihak Medina tak ada ketemuan atau apapun dari ke Irwansyah gitu. Jangan gitu dong. Dia membantah kalau ada pertemuan dengan pihak sini. Begitu ya. Ya. Ada buktinya. Saya ada pertemuan sama beliau. Bentar ya.
Bentar ya, maaf ya, karena fotonya udah agak di bawah. Poin penting tuh. Udah tahu. Ya, ambil aja coba. Nih, Oke, bentar bang. ini kan saya ngomong sama beliau. Ceritain bang, ceritain. Nah, jadi saya komunikasi dengan Irwan, ya. Terus terang, saya berinisiatif untuk mencari solusi. Kami ketemu sama Irwan saya harus sebut jadinya kalau seperti ini kan, di Senayan City. Saya ada tim saya juga ya, Bu tadi ya. Ada juga saudara Jihan ya, benar ya? Nih, orangnya ada, managing partner saya. Kita berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan. Kalau memang kamu mau melapor balik, bahkan saya waktu itu, karena saya tahu Maci juga pengacara Medina dan lain, bahkan saya waktu itu menawarkan, bagaimana kalau saya jadi kuasa hukum kamu, yang penting kasus ini bisa damai. Kalau enggak, kamu lanjutin, macam mana? Nah, maksud saya berkomunikasi itu sama beliau untuk mencari jalan keluar. Nah, kalau memang mau diteruskan ini ke proses hukum yang lebih tinggi misalnya, cukup ya? Cukup bang. Oke. Nah, jadi kita udah komunikasi, tapi saya terus komunikasi lagi. Terakhir dia digelar itu. Saya berharap saya ada, karena kalau saya Maci dengan Medi, saya bicara ke saudara Irwan yang pada saat itu ya. Pada saat preskon saudara Medina Zain dengan Maci dan Lukman, saya belum kuasa hukum Medi pada waktu itu. Nah, supaya terang nih, jangan dikira saya udah terima kuasa dari Ibu Medi, kemudian saya tiba-tiba bicara loncat ke sana, bukan. Saya belum terima kuasa ya Bu ya, belum terima kuasa, maka saya berinisiatif. Tapi preskon itu ada, bahwa saya diundang oleh Bu Medi ada, tapi saya tidak datang. Dan Irwan tahu saya tidak datang. Karena dia berupaya, Irwan ini berupaya bagaimana berkomunikasi dengan saya. Nah, saya coba berupaya dengan beliau komunikasi, kita ketemu. Nah, bahkan saya menawarkan diri, tapi ternyata ketika gelar, dia pakai pengacara adik saya, teman saya. Nah, saya juga heran. Nah, oleh karena itu maka, ya sudahlah kalau memang dia tidak mau, sementara saya dipesan oleh banyak pihak, orang-orang penting negeri ini agar menyelesaikan secara baik, apa sih untungnya? Nah itu. Nah sekarang, kalaupun ada laporan, kita nggak ada masalah. Cuma kami juga sedang mendalami bahwa banyak unsur kok yang bisa juga kita buat laporan baru. Saya kira itu yang kedua, masalah pra-peradilan. Memang ada upaya hukumnya, kita bisa pra-peradilan. Itu pun sedang kami dalami dengan Pak Lukman. Karena Pak Lukman beliau ini kan sarjana hukum juga, jadi masalah hukum dia melek juga. Nah itu, jadi kita diskusi, berbicara, berpikir apa yang terbaik untuk kita lakukan. Sekali lagi ini adalah berat bagi kami. Kita tidak mau perang di media, kita nggak mau perang di pengadilan urat saraf tegang-tegang. Tapi kalau akhirnya akan sampai ke sana, secara profesional, maka saya akan lakukan upaya hukum yang terbaik untuk klien saya. Dan Pak Maci juga sahabat saya akan melakukan upaya hukum yang terbaik. Itu. Kalau pra peradilan itu bukannya, kalau kata pihak sana, pra peradilannya berarti bisa dibilang secara nggak langsung melawan Mabes yang memberhentikan SP3, bukan merekanya. Gimana? Nah seperti itulah, nanti itu kita dalami lah. Ya. Itu lebih teknis. Ditambahkan di sini pra peradilan itu adalah upaya hukum ya, dan itu udah diatur juga dalam rangka misalnya ada penghentian penyidikan, penuntutan atau ganti rugi atau rehabilitasi, itu sangat dimungkinkan untuk melakukan upaya pra peradilan gitu. Seperti itu. Jadi bukan untuk melawan Mabes, ini hak hukum kami juga kok gitu. Seperti itu. Kata pihak sana nggak bisa. Oh iya, itu kan hak setiap orang untuk melaporkan. Kalau saya sih nggak apa-apa. Sekarang berjalan sesuai sesuai yang alur yang berjalan aja. Medina kemarin sempat saling sindir di Instagram, seperti apa katanya? Enggak lah, itu cuman ini aja, cuman terpancing aja. Namanya juga manusia kan, pasti ada terpancing yang
ya yang duluan siapa gitu kan bisa dilihat gitu kan. Terus saya juga di situ kan cuman tulis ditunda gitu. Ditunda itu maksudnya ya tertunda, ini bukan SP3 itu bukan akhir dari segalanya gitu loh. Jadi seperti Bang Rasman bilang tadi, ini kita akan kaji lagi, kita kedepannya kita akan menempuh jalur hukum yang lain. Tapi sindiran itu ditujukan untuk kamu menyadari ya? Nggak tahu itu. Nggak tahu itu Kita nggak itu tahu aja ya. refleks aja itu. Yang tahu Oh kan yang dari sana? Hmm. Oh iya saya tahu sih. Itu yakin Itu- itu untuk kamu? dugaan aja. Dugaan untuk saya. Bang, soal bukti-bukti katanya nggak lengkap tuh, tanggapan kamu seperti apa, Bang? Begini, masalah bukti tidak lengkap, nggak mungkin dong Kasat Reskrim yang mimpin di Polrestabes Bandung, kalau dia tidak melihat bukti awal mencukupi sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, kan nggak mungkin naik jadi sidik gitu. Ya, justru beliau itu sebenarnya diundang ke Baris Krim itu dia juga bingung gitu, karena harusnya kan di Polda Jawa Barat, kenapa loncat gitu? Pertanyaan ada apa gitu. Nah, tapi kita nggak mau masuk ke situ. Tapi yang pasti pra peradilan atau ada upaya hukum yang lain, laporan tambahan kami, jangankan tersangka yang di SP3, putusan pengadilan Mahkamah Agung pun dapat dilakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali, iya kan? Jadi ini baru rangkaian satu peristiwa. Misalnya pra peradilan dimenangkan oleh Pak Lanyala Mataliti waktu itu misalnya kasusnya, kan bisa keluar sprindik baru. Nah kita juga ada cara-cara itu. Tapi sekali lagi saya katakan, saya berharap udahlah Irwan, ini saya imbau lagi nih, udahlah Irwan, kalau kalian merasa bahwa Medi ini risih di dalam, sudah Medi menarik diri, kembalikan saham dia, selesai. Itu yang paling ideal. Nggak ada masalah sampai ribut-ribut, ngapain? Nah, Berarti kalau kalau- masalah sindir-sindiran, saya ingatkan, tolong jangan ada yang nanti ujungnya memfitnah, pencemaran. Kalau itu terjadi, tentu kita akan lakukan upaya hukum. Tentu kita juga akan jaga klien kita. Bahwa persoalan dengan Irwan, biarkanlah antara dia, ngapain orang lain turut campur. Jadi netizen udahlah, Anda komen yang benar saja. Ya. Bang, untuk pengembalian sahamnya apakah memang pengembalian yang diminta pengembalian saham full atau yang apa nih, atau sisa-sisanya atau apa gitu? Itu nggak bisa dibicarakan di sini. Kalau memang dimungkinkan ada pembicaraan lebih lanjut, ya itu kan harus ada kesepakatan dari Medina dan pihak di sana. Harus ada pertemuan dulu. Kita nggak bisa membicarakan berapa harusnya, enggak. Ya bertemu dulu lah. Seperti itu. Idealnya kan begini, ini perusahaan ya. Kemudian perusahaan ini berkembang. Lalu dihitung dong sekarang aset perusahaan berapa? Apa? Keluarkan. Bukan berarti harus modal awal yang harus dikeluarkan. Dihitung juga dong. Kalau perusahaan ini kemarin modalnya 2 miliar, sekarang sudah 10 miliar, bagi apa? Kira-kira seperti itu yang paling enak gitu. Dan sekarang itu belum diaudit sehingga kita tidak tahu berapa sebenarnya pemasukan perusahaan. Yang ada rekening masuk ke aliran dana ke rekening A, ke rekening B, seperti itu. Intinya Medina sebagai pemegang saham kan berhak mengetahui transparansi keuangan. Tentu transparansi keuangan ini adalah harus melalui audit KAP yang independen. Medina ya sudah mengajukan ya melalui surat rekomendasi ya 2 kali, itu 8 bulan yang lalu belum dapat respon, kan kasihan juga Medina. Jadi kan kita juga bingung, cobalah dipikirkan rekan-rekan sekalian, kan punya logika, kenapa sih kok Medina tidak bisa melaksanakan itu. Oke. Oke, cukup ya. Cukup itu aja. Oke. Terima kasih. Kita mohon doanya agar semuanya sesuai dengan harapan. Oke.